Halo, selamat datang semua di podcast Jejak Patriotisme. Saya Hari Wijaya yang akan membimbing dan Kak Mira. Di sini kita kedatangan tiga narasumber kece yang sangat-sangat cantik dan sangat ganteng-ganteng. Di mana di sini ada Mbak Dwi sebagai aktivis lingkungan dan yang selanjutnya yaitu Mas Tommy sebagai pengusaha dan Mbak Ismatul sebagai guru dan kebudayawan. Di sini kita akan mengangkat sebuah topik atau tema tentang bela negara. Topik ini mungkin terdengar berat bagi kalangan masyarakat atau anak-anak generasi muda, tapi bersama para narasumber yang hebat ini tentunya ini akan menjadi suatu hal yang sangat gampang untuk diterima dan akan kita bahas tuntas dari berbagai sudut pandang. Betul Mbak Mira? Betul sekali, Mas Hari. Bersama kami hari ini terdapat narasumber-narasumber yang sangat luar biasa. Ada Mbak Dwi, Mas Tommy, dan Mbak Isma. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak telah bersedia meluangkan waktunya berbagi wawasan dengan kami semua. Ya, Sama-sama Mbak Mira, senang bisa sama-sama. Selamat bergabung. datang Mbak Dwi, Mas Tommy selamat datang, Ya, Mbak Ismatul selamat datang. Oke, Ya, kita terima kasih. iya terima kasih telah bergabung bersama kami. Oke, kita mulai ya pertanyaan pertama yang sangat mendasar sekali, di mana Ibu Ismatul sebagai seorang guru dan budayawan, bagaimana Ibu melihat konsep bela negara di era sekarang, Ibu Ismatul? Oke, oke, terima kasih. Bela negara menurut saya adalah sebuah kesadaran bahwa kita adalah bagian dari bangsa yang sangat besar. Konsepnya tidak berubah, tapi implementasinya bergeser. Kalau dulu para pahlawan itu bela negara dengan fisik, sekarang kita bisa bela negara dengan gagasan, dengan karya, dan dengan kontribusi nyata di bidang kita masing-masing. Wah, jadi sekarang kita tidak harus ke medan perang ya untuk melakukan bela negara. Lalu untuk Mbak Dwi, bagaimana nih sudut pandang aktivis lingkungan menghubungkan kegiatan Anda dengan bela negara itu sendiri? Benar banget, Mbak Mira. Jadi sekarang bela negara tuh nggak harus selalu di medan perang. Kan karena kita tahu sendiri, bela negara itu kan adalah bentuk atau sikap yang didasari dengan rasa cinta tanah air. Jadi salah satu bentuk kita untuk bisa menyalurkan cinta kita itu termasuk di dalamnya adalah menjaga sumber daya alam yang kita miliki. Karena seperti yang kita tahu, Indonesia itu kan banyak banget ya sumber daya alamnya, keindahan alamnya, flora faunanya. Jadi kita harus menjaganya dengan cara tidak melakukan penerbangan liar, kemudian bisa membersihkan sungai dari sampah, kemudian juga bisa mengedukasi masyarakat sekitar kita mengenai pentingnya energi terbarukan agar kita tidak mengalami adanya ancaman krisis lingkungan. Oh iya betul itu dari Mbak Mira sebagai aktivis lingkungan ya. Jadi berbagai macam cara kita untuk membela negara. Mungkin saya sedikit agak bergeser kepada narasumber yang selanjutnya yaitu sebagai Mas Tommy sebagai pengusaha. Anda membangun bisnis, bagaimana itu bisa dianggap sebagai bentuk bela negara sedangkan Anda ada seorang pengusaha, Mas Tommy? ya, terima kasih Pak Hari ya. Ya, boleh. Kami di di sektor ekonomi, di sektor UMKM, kami menciptakan lapangan kerja. Nah, dengan membuka bisnis, kami membantu mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, kami juga berusaha menggunakan bahan baku lokal untuk memberdayakan UMKM. Ini adalah bela negara di sektor ekonomi, terkhusus kami yang UMKM. Nah, ketika ekonomi kita kuat, bangsa kita juga kuat dan tentunya berdaulat. Ini adalah pertahanan non fisik yang sangat penting betul tadi apa yang disampaikan oleh Mbak Isma. Ya, itu saja dari saya. Poin-poinnya sangat relevan ya dengan keadaan sekarang. Lalu sekarang apakah bisa kita lakukan sebagai generasi muda, Mbak Isma? Karena kita melihat sekarang banyak anak muda yang merasa jauh dengan isu-isu kenegaraannya sendiri. Ya,
Sebelumnya, anak-anak muda harus tahu bahwa bela negara itu bisa dimulai dari hal-hal kecil dahulu. Contohnya seperti menghargai seni dan tradisi lokal. Itu adalah bagian dari cara kita membentengi diri dari pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya kita, budaya Indonesia. Itu sih, Mbak Mira. Betul, Mbak Ismatul. Menurut saya juga sebagai anak muda kita bisa sama-sama nih membentuk komunitas, berkolaborasi bersama, terus bisa melakukan program seperti tanam pohon, bisa bersih-bersih pantai, kemudian bisa melakukan kampanye digital. Karena bela negara itu kan tentang gotong royong, tentang bergerak bersama untuk tujuan yang sama. Kita bisa memanfaatkan teknologi dan juga media sosial sebagai alat yang sangat efektif untuk menyebarkan semangat ini. Ya, betul ya, saya masuk ya. Dari sisi bisnis, Ya, kami silakan. juga melihat banyak anak muda yang punya ide-ide brilian untuk bisnis sosial. Nah, mereka tidak hanya mencari keuntungan, tapi juga ingin memberikan dampak positif. Nah, itu adalah bentuk bela negara yang sangat modern lah, yang relevan untuk kita yang sekarang ini. Mereka membantu menyelesaikan masalah sosial, masalah lingkungan, masalah ekonomi, dan itu adalah cara yang sangat keren menurut saya untuk menunjukkan rasa cinta pada bangsa. Oh Itu ya, saja dari saya. ya, jadi tadi telah disampaikan juga dari Mbak Dwi, Mas Tommy, dan Mas Ismatul sebagai bagaimana kita sebagai generasi muda untuk membangkitkan rasa nasionalisme di bela negara kita. Jadi tentunya dari dalam pandangan-pandangan Bapak Ibu sekalian, tentunya ada tantangan yang sangat sulit untuk kita berantas. Salah satunya itu hoak dan perpecahan di media sosial. Bagaimana kita bisa membela negara dari ancaman non-fisik seperti ini, Mas Tommy? Nah, ini memang tantangan terbesar di era digital. Nah, bela negara di sini adalah melawan hoax dengan fakta. Jadi kita harus menjadi warga negara yang cerdas dan tentunya kritis. Jangan mudah terprovokasi. Nah, sebelum berbagi informasi, pastikan dulu harus kita verifikasi mengenai informasi misalnya. Itu ada tindakan patriotik yang sangat sederhana namun krusial. Ya, Itu saja. Nah, Mbak Dwi, dari sudut pandang lingkungan nih, apakah masih banyak masyarakat yang apatis atau tidak peduli dengan keadaan lingkungan di sekitar kita? Menurut saya masih ya Mbak ya. Jadi kita tuh harus melakukan bela negara ini dari ancaman tersebut. Solusinya kita bisa melakukan edukasi secara kreatif. Kemudian kita juga bisa menerapkan ke diri sendiri terlebih dahulu, ke keluarga dan teman-teman terdekat kita melalui tindakan kecil kayak buang sampah pada tempatnya. Jadi menurut saya itu wujud cinta tanah air yang nyata itu tidak hanya melalui kata-kata, tetapi melalui tindakan kecil kayak buang sampah tadi. Kemudian juga dari hemat energi, merawat pohon atau menanam pohon, itu juga merupakan suatu bentuk bela negara di lingkungan. oh ya, salah satunya itu ya Mbak Dwi. Terus Mbak Ismatul, terakhir, Ibu sebagai guru, apa pesan Ibu kepada para pendengar kita semua agar semangat bela negara ini terus menyala di hati mereka atau terutama hati kita sebagai pendengar-pendengar podcast ini? Oke, terakhir ya Mas Ari, pesan-pesan dari saya, jadilah pribadi yang berkarakter, berani jujur, berani bertanggung jawab, dan berani untuk tidak diam saat kita melihat ketidakadilan. Itu adalah nilai-nilai dasar bela negara yang paling mendasar. Cintai Indonesia, cintai keberagamannya, bukan hanya karena keindahannya, keindahan alamnya, tapi karena kesadaran bahwa kita adalah bagian dari keluarga besar ini. Itu sih Wah, Mas Haris. sangat luar Ya. biasa pesan yang sangat menyentuh hati nih. Ternyata bela negara itu bukan soal heroik atau pahlawan di dalam film dan cerita-cerita yang biasa kita dengar, tapi soal kepedulian dan tindak nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, betul sekali Mbak Mira. Tapi sayang sekali ya teman-teman semua pendengar-pendengar podcast ini, sayangnya waktu kita
singkat sekali kita harus berpisah dengan narasumber-narasumber yang kece, cantik dan ganteng ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Mbak Dwi, Mas Tommy, Mbak Ismatul yang telah mau datang dan menyempatkan dirinya hadir di podcast kami. Semoga podcast ini bisa menginspirasi kita semua untuk menjadi patriot sejati di era modern. Saya ucapkan terima kasih juga kepada narasumber yang sangat luar biasa serta rekan saya Mas Hari pada hari ini. Dan terima kasih Betul. juga untuk semua pendengar setia dan sampai jumpa di episode selanjutnya. See you, Sampai bye-bye. jumpa.